Ini butuh komitmen kita bersama, ya. Saya kira salah satu peluang kita yang paling besar potensi kita itu adalah pengembangan kawasan industri. Ya. Pedagang tradisional ini cenderung tidak suka diatur. Mereka akan lebih nyaman dengan kesembrautan itu. Memang kadang-kadang pemilihan kita terhadap karakter yang kita suka itu sedikit mempengaruhi perbedaan kita. Anda cerdas. Oke, terima kasih Bang Ingot. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Bang Ingo aman. Luar biasa, kali ini podcast bukan mimpi kedatangan tamu yang cukup spesial. Gimana kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah. Ini dibilang spesial karena 3 kali nih muncul di sini, Bang. Ketiga ya? Iya, kalau dihitung dari sekian bintang tamu, Abang paling rekor ini, yang paling banyak. Kamu ada Argentina kan? Argentina 3 kali juara Piala Dunia. 3 kali juara Piala Dunia, ya betul. Dikait-kait aja semua Bang. Nasib Ronaldo gimana? Kita bahas bola atau bahas apa? Iya, serah aja. Oke, gimana Bang? Sekarang informasinya sudah didepak dari Disperindak. Gimana? Iya, kita di tour of area, Oke. Duty. Kita sekarang lebih kepada koordinasi, ya, koordinasi di bidang ekonomi dan pembangunan. Asisten 2 ya Bang? Asisten ekonomi pembangunan. Kalau secara kepangkatan masih setara atau bagaimana? Masih sama. Masih setara ya. Mungkin dari tupoksinya yang berbeda Bang ya. Ya. Yang membedakan Kadisperindak dengan itu apa Bang? Ya kalau di dinas dulu kan kita lebih fokus ya kepada satu objek tugas, satu lingkungan tugas. Di asisten ini sepertinya kita mengkoordinasikan. Ada beberapa OPD yang terkait di bawah lingkup keasistenan Ekbank ini. Abang kan dulu sekolah Abang bidang pemerintahan, basicnya di PDN. Ya. Apakah untuk menjadi seorang asisten itu harus sudah cukup umur dulu atau ada salah satu tertentu Bang? Karena saya lihat kan rata-rata asisten itu yang sudah tua-tua begitu. Abang pun jadi asisten sudah tua begitu. Itu gimana Bang? Ya saya kira yang pertama kan itu kebijakan pimpinan ya. Oke. Pimpinan sudah melakukan evaluasi dan menilai kita bisa ditempatkan di suatu posisi ya. Tentu kita harus ikuti. Nah, kaitan dengan bisa apa tidak, saya lebih berbicara tuh kita mau apa tidak. Kalau kita punya keinginan, punya motivasi, hal-hal yang mungkin belum terlalu baik, insya Allah sambil berjalan kita akan perbaiki, sempurnakan. Nah, kalau bicara soal kinerja, ada orang itu yang ketika dia terjun langsung itu merasa lebih tertantang, jiwanya lebih hidup, karena itu passionnya. Yeah. Kalau sekarang kan fungsinya sudah menjadi koordinator atau yang memantau lah ya. Nah ini, apakah ini juga berpengaruh terhadap passion Abang ini dalam bekerja? Saya kira kalau kita lihat tugas itu merupakan amanah ya, tentu tantangannya sama. Setiap amanah itu punya tantangan. Nah, ketika kita dipercayakan di suatu tempat, kita tertantang untuk melaksanakan amanah di situ. Ketika kita dipercayakan tempat lain, di situ juga ada amanahnya. Tantangan kita ya memenuhi amanah dan harapan tentunya dari pimpinan dan juga dari masyarakat. Dari aspek sibukan, lebih sibuk mana nih Bang? Waktu berdinas di instansi atau di sekretariat ini? Sama lah tuh, mungkin bisa-bisa lebih sibuk di asisten mungkin. Lebih sibuk ini? Ya, karena kita kan lebih bagaimana kita memaduserasikan, mengkoordinasikan antara beberapa organisasi perangkat daerah yang mungkin dalam dalam pelaksanaan tugasnya itu saling beririsan, saling terkait. Misalnya antara katakanlah sekarang Disperindak dengan Dinas Perhubungan. Yeah. Dia kan punya korelasi seperti hari ini ketika harga-harga bahan pokok naik. Enggak Bang, tadi saya nak mau bahas iya ini kan? Bang. Saya nak mau bahas ini. Contoh, dikit aja, ringan-ringan aja. Oke, nanti kita bahas betul nanti ini. Jangan, bahaya nih. Nah itu makanya. Ya, jadi kan ketika harga barang naik, nah, mungkin salah satu penyebabnya kan transportasi. Oke. Nah, di situ harus kita lakukan koordinasi antara dinas-dinas tersebut. Nah, jadi
saya kira waktunya lumayan makan waktu juga. Nah ini kan keran pembahasan mengenai harga sembako, kenaikan harga tadi kan sebenarnya udah saya tutup Bang. Karena Bang buka sedikit, kita buka aja. Boleh. Nah ini kan Tapi sudah jangan tidak, dalam. nggak boleh terlalu dalam Bang. Cukup di permukaannya saja. Nah kalau kita bicara soal kenaikan sembako, biasanya ada kecenderungan ataupun tren itu sembako ini akan mengalami fluktuasi harga, khususnya jelang-jelang Ramadan. Kita tahu di awal-awal tahun 2023 ini itu sudah mendekati masuknya Ramadan gitu Bang. Nah, untuk menjaga fluktuasi ini tugas dari seorang asisten gua itu seperti apa? Nah tadi kita harus dorong produksi lokal kita melalui Dinas Pertanian. Jadi self support kita terhadap pemenuhan kebutuhan komoditi strategis itu juga harus kita perkuat. Di samping itu tentu kita harus bekerjasama dengan daerah penghasil. Kita lakukan komunikasi dengan teman-teman Sumatera Barat, di Sumatera Utara terkait komoditi-komoditi yang akan kita butuhkan di beberapa bulan ke depan. Ya kan panennya juga nggak serentak dulu. Nah, jadi kan kita harus dapat informasinya di mana panennya atau gimana kondisi panennya. Nah kita itu menjadi masukan bagi kebijakan kita. Sudah ada gerakan ke arah sana, yang artinya untuk antisipasi nanti ketika permintaan meningkat kan otomatis barang terbatas harga akan naik. Ya. Nah di saat momen menjelang Ramadan itu kan otomatis permintaan sangat meningkat ini. Ya. Udah ada antisipasi kita untuk hal-hal yang begini? Kita sudah mapping, kita sudah bangun kerjasama dengan beberapa kabupaten di Sumatera Barat, kemudian beberapa daerah di Sumatera Utara juga yang merupakan penghasil. Di samping itu kemarin Pak Wali Kota juga mencanangkan program gerakan menanam, khususnya untuk komoditi tertentu ya seperti cabai dan bawang. Itu kan sebenarnya di rumah tangga bisa itu. Nah kemudian yang kedua kita berharap dan sepertinya cukup baik ya faktor-faktor yang mempengaruhi tadi seperti misalnya harga BBM. Harga BBM kan insya Allah bertahan ya, berarti kan tidak akan memberikan pengaruh negatif terhadap pembentukan harga sembako. Nah kemudian juga iklim mudah-mudahan mulai cerah ya kan. Kalau cerah kan mungkin panennya nanti bagus. Nah, jadi kita berharap dan kita optimis menjelang Ramadan, Idul Fitri, mudah-mudahan pasokan kita tuh normal, jadi harga juga kita harapkan normal. Kalkulasi harga yang dipetakan oleh pemerintah kadang-kadang cenderung berubah dengan fakta di lapangan, fakta di pasar. Sudah ada enggak dari pihak Pemko sendiri turun meninjau langsung ke bawah? Kita tinjau rutin di pasar ya. Ketika ada fluktuasi, tentu kita deteksi apa penyebabnya. Ya. Kalau penyebabnya hanya faktor-faktor teknis ya, misalnya pupuk naik segala macam, itu kan secara naluriah masih bisa kita maklumi. Tetapi ketika harga ini naik karena ada mall trading, ada pelanggaran dalam prinsip-prinsip perdagangan, distribusi, nah ini kan jadi tantangan kita. Situ nanti Satgas Pangan, tim pengendali inflasi itu akan bereaksi. Salah satu kendala kita dalam mengantisipasi melonjaknya harga apa selama ini Abang lihat? Yang paling berat itu memang faktor iklim. Ya, jadi ketika kemarin contohnya ya, akhir tahun kemarin kan curah hujan tinggi. Benar. Jadi sekitar Desember itu produksi panen di daerah penghasil itu turun. Karena mungkin proses kurang bagus ya, curah iklim kurang mendukung. Nah ini kan tidak bisa kita hindari. Nah, ketika produksinya turun berarti suplainya turun. Nah, kalau misalnya permintaan tetap saja, ketika suplai turun tuh harga akan naik pasti. Bang, kita bicara tadi soal ketersediaan barang khususnya komoditas sayur, buah-buahan dan lainnya. Itu kan kita sebagian besar itu kita masuk dari luar ya ke dalam. Ya. Ada peluang nggak Pekanbaru itu bisa menjadi sentral itu sendiri? Mungkin untuk beberapa jenis komoditi punya potensi. Tapi kalau untuk seperti mandiri, beras dan 100% sebagainya saya kira itu tidak objektif ya, tidak direkomendasikan karena memang karakteristik kota kita ini jasa, perdagangan dan industri. Walaupun beberapa tempat itu kondisi lahannya dan juga cuaca kita sebenarnya mendukung untuk pertanian itu sendiri. Kalau misalnya jasa, perdagangan dan industri kemudian ditambahkan lagi satu yang baru gitu, memungkinkan apa? Misalnya di sektor pertanian gitu. Iya. Ini kan yang tiga hal ini kan yang selama ini kita dengar. Betul. Dan ini dibuat juga oleh orang gitu. Iya.
Artinya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada karakteristik baru untuk kota kita. Sekarang kan baru dikenal kota jasa, perdagangan, industri. Bisa jadi penghasil sesuatu besok kemudian hari gitu. Ya, saya kira mungkin kalau untuk menghasilkan pertanian tanaman pangan itu tidak direkomendasikan. Ya, sayang sekali kota kita yang nilai tanahnya sudah demikian tinggi, strategis dari perspektif bisnis ya, industri. Nah, harusnya kita mengembangkan di sini adalah industri hilir. Karena di keliling kita itu memang daerah-daerah pertanian. Jadi sumber bahan bakunya dari hinterland Pekanbaru, di Pekanbaru kita bangun industrinya. Ya, nah, katesnya misalnya dari Kampar. Sampai di sini kita olah jadi saus misalnya gitu. Jamur tiram juga. Jamur tiram, jangan dimakan nanti. Ya, tanaman-tanaman yang begitu tuh bagus itu untuk dikembangkan gitu kan. Jadi itu industri rumah tangga, saya kira ke sana arahnya. Kalau untuk tempat bahan bakunya lebih baik kita teman-teman yang ada di sekitar Pekanbaru. Kalau mandiri secara personal misalnya, ada peluang untuk itu bang. Masing-masing kakak itu menanam tanaman-tanaman kebutuhan sehari-hari. Itu sudah ada belum arah-arah ke sana pemerintah menggerak? Kemarin kita canangkan gerakan menanam, ya gerakan bertanam. Kalau untuk mandiri itu nggak mungkin kan. Tetapi ada beberapa komoditi atau varietas yang memang kita butuhkan setiap hari, mungkin bisa kita tanam di sekitar rumah. Ada cabai, ada tomat ya. Jamur nggak? Bukan, untuk sup itu daun supnya, ya kan? Nah itu kan sebenarnya bisa. Kalau dulu sebenarnya dikenal tanaman obat keluarga, tanaman kuas, kunyit segala macam untuk untuk herbal. Abang pribadi pernah nanam jamur tiram nggak bang? Nggak pernah. Nggak pernah. Belum. Rencana kemarin belajar sama teman di Sialang Munggu sana, tapi begitu saya mau belajar dia udah berhenti. Nah memang di sana itu sempat ada kemarin orang-orang yang mencoba budidaya jamur tiram. Iya. Namun belum ketemu bangsa pasar juga. Iya, bangsa pasar. Iya. Kemudian emosi dari yang penanamnya juga harus dikendalikan. Labil ya. Iya, dia harus kuat bertahan menghadapi situasi ini. Iya. Gitu dia. Jadi pengendalian emosi, determinasi itu memang sangat dibutuhkan. Di luar jam kerja, apa kesibukan abang sekarang bang yang rutin abang lakukan? Hobi lah ya Bu ya. Yeah. Hobi paling melihara ikan sedikit, ya. Nanam pohon-pohon lah sedikit. Menghasilkan atau hanya sekedar hobi? Hobi yang jujurnya saya berharap ini ke depan akan menghasilkan. Tetapi saya kira berinteraksi dengan alam di sela-sela waktu kesibukan kita tuh membawa suasana yang lebih fresh lah, lebih nyaman lagi. Itu jenuh komunikasi dengan manusia atau ganti topik komunikasi dengan hewan atau bagaimana? Sama manusia masa jenuh komunikasi? Kita butuh komunikasi, kita tuh makhluk komunikasi tuh. Tetapi kan kadang-kadang kita perlu perlu sesuatu yang baru lah, komunikasi dengan sesuatu yang baru, cara komunikasi yang baru. Menanam peternak itu kan bukan aktivitas baru bang, dari zaman nenek moyang kita justru itu lebih dahulu. Bagaimana kita memaknainya ya kan, kalau sekedar kita ngasih makan ternak misalnya kan, ngasih pupuk ke tanaman, ya mungkin sampai di situ saja. Jadi tetapi kalau gimana? Abang ngasih makan misalnya? Antara percaya nggak percaya ya. Oke ya. Nah, kalau pengen tahu juga nih. Orang-orang tua kita bilang kan sambil kasih pupuk itu kita bisa bicara dengan tanaman. Bicara. Nah contohnya ini ada kates nih. Iya. Nah itu. Ya tumbuh yang subur ya. Oh gitu. Dijawab nggak? Berbuah. Dia mungkin tidak menjawab, tapi tidak ada yang mengatakan bahwa dia tidak mendengar. Iya. Oke. Ya kan? Iya. Tidak ada yang memastikan bahwa dia tidak mendengar kita. Kemudian kalau ngasih makan ikan? Iya, kita berdoa. Ya. Berdoa. Ini berdoa atau cepat besar. Besar. Begitu. Tidak ada salahnya, Tapi nggak jawab kan? Iya, dia tidak menjawab. Menjawab. Tapi siapa bilang dia nggak mendengar? Oke, itu pola akulturasi yang bagus itu. Iya. Dan berprasangka baik kita. Berprasangka baik ya. Terhadap hewan dan tumbuhan. Terhadap alam semesta. Ya, alam makhluk semesta. ciptaan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, ini mulai ngawur nih pembahasan. Jadi ini bang, bicara kita sedikit mengenai progres pemerintah di pengembangan ekonomi khususnya di kawasan kota Pekanbaru. Kita tahu Pekanbaru ini kota investasi dan dikenal sebagai kota yang memiliki peredaran uang terbesar di luar Pulau Jawa. Nah, otomatis kan
sektor ekonomi ini menjadi sektor yang sangat seksi di sini. Nah, kalau untuk di 2023, kira-kira tren ekonomi apa yang mungkin akan bisa berkembang ke depannya ini, Bang? Melihat perkembangan yang ada saat ini. Kalau kita berkaca dari ini ya, arah pengembangan industri ya, saya katakan industri. Kalau perdagangan saya kira Pekanbaru sudah stabil ya. Benar, dengan perdagangan secara umum sektor perdagangan iya. ya. Tapi kan sekarang kita larinya ke sektor industri. Nah, Iya. industri kita masih ke depan tuh industri pangan. Pangan. Kemudian ada beberapa industri farmakologi ya. Sebenarnya obat-obatan herbal itu punya potensi yang bagus di Pekanbaru, terutama sumber bahan bakunya banyak. Di kontur Riau ini kan memang banyak sekali memungkinkan untuk tanaman-tanaman yang menjadi sumber obat-obatan. Nah, ini menjadi potensi ke depan. Nah, cuman persoalannya kan kita membangun kelembagaan industrinya. Iya. Nah, itu sebenarnya kita sudah coba dengan menetapkan sebuah kawasan industri, namun ya sampai sekarang belum sesuai ekspektasi kita perkembangannya atas dengan beberapa alasan. Nah, kita berharap ini semakin fokus ya arah pengembangan industri kita, sehingga akan memberikan daya ungkit lah. Ya, kalau ramalan ahli ekonomi ya, Bu Menteri Keuangan juga bilang ekonomi 2023 itu ngeri-ngeri sedap. Ya kan? Nah, ngeri-ngeri tapi ujungnya sedap. Kita harus lihatnya ke situ. Nah, artinya walaupun tantangannya semakin besar, tetapi kalau kita memilih langkah yang tepat, memilih treatment yang baik, maka kita akan mengambil keuntungan. Nah, maka kita harus mempersiapkan pengungkit industri kota Pekanbaru itu melalui kawasan industri. Nah, ini butuh komitmen kita bersama. Ya, saya kira salah satu peluang kita yang paling besar, potensi kita itu adalah pengembangan kawasan industri. Itu kalau kita bicara secara pemerintahan ya. Kalau kita bicara secara personal masyarakat, kira-kira sektor apa yang bisa mendongkrak daya ekonomi masyarakat di 2023 ya? Simpelnya begitu, Bang. UMKM bagaimana, Bang? Nah, UMKM itu kan berkaitan dengan size-nya, berkaitan dengan ukuran ya. Benar. Usaha mikro, kecil, menengah ya kan. Nah, itu berkaitan dengan ukuran, berapa omsetnya, berapa luas tempat usahanya, berapa produksinya. Iya. Nah, tetapi kita kan ingin kalau orang melakukan usaha, dia punya produknya diserap pasar. Iya. Ya kan, diserap pasar. Nah, makanya khusus untuk yang notabene itu kan UMKM itu masyarakat tempatan, masyarakat Pekanbaru. Iya. Jadi di tahun 2023 itu Pemko ini punya beberapa program, ya, nah, baik bantuan subsidi bunga, kemudian juga kita akan membangun sebuah sentra UMKM di Jalan Arifin Ahmad bekas kantor itu udah lama. pariwisata. Katanya kita akan bangun tuh setiap tahun nggak jadi. Nah, insya Allah tahun ini kita bangun. Ya, karena sudah masuk di APBD kita. Ya. APBD kita sudah disahkan. Bahasa kita akan bangun itu udah lama. Itu namanya kita akan memprogramkan. Kalau kita akan memprogramkan itu masih lama, Ru. Tapi kalau kita akan bangun berarti programnya sudah disahkan melalui APBD. Jadi ada tahapannya. Pertama program, ya. Kemudian desainnya, DD-nya, baru fisik. Nah, ini sudah sampai tahap mana? Sudah pengesahan APBD. Ya kan di awal tahun tuh. Iya. Awal tahun kan belum masih persiapan. Artinya anggaran untuk pembangunan sudah masuk deh. Sudah. Tinggal melakukan mungkin proses tender, pengadaan segala macam lah. Oh, gitu. Ya. Sampai situ kami cukup paham. Kita berharap memang nanti sentral ada kan UMKM podcast keempat kita bahas nanti perkembangannya gimana. Nah, Malioboro Pekanbaru gimana? Itu di podcast kedua kita ada bahas tuh itu. Iya, nah memang tantangan kita kan di kotanya cukup besar loh. Iya. Ya kan? Kita sudah canangkan lah untuk Malioboro Pekanbaru. Tapi ketika mungkin kita tidak menjaga kontinuitas pembinaan kita ke sana, ya, kemudian juga ada beberapa mungkin persoalan-persoalan di luar persoalan teknis, ya, ini yang menyebabkan mungkin terkendala. Nah, saya kira kita harus mulai diskusikan kembali. Saya kira untuk membangun sebuah kawasan tidak bisa pemerintah sendiri, harus bersama-sama dengan masyarakat. Kalau masyarakatnya tidak support itu nggak bisa. Jadi artinya kawasan yang dicanangkan sebagai Malioboro Pekanbaru tidak disupport begitu? Ya, kurang mendapat dukungan dari masyarakat sebenarnya. Dukungan yang dibutuhkan seperti apa, Pak? Ya, artinya pedagang-pedagang yang di sana, ya kan, kita aja, ayo kita disiplin dengan jam yang sudah ditetapkan. Kalau pedagang kan simpel aja, kan di mana ada potensi dagangannya laku mereka akan laku. Benar, kan kita sudah bagi kemarin klasternya tuh, zonanya.
dari subuh sampai ke pagi itu zonanya pedagang sayur-sayuran, ya kan? Dari jam pagi jam 9 sampai jam 5 sore itu untuk transportasi, untuk perhubungan sesuai dengan peruntukan jalan tersebut. Percaya nggak Bang, ada perbedaan karakteristik antara pedagang tradisional dengan pedagang yang biasa berjualan di tempat-tempat modern, pasar modern gitu. Pedagang tradisional ini cenderung tidak suka diatur. Mereka akan lebih nyaman dengan kesembrautan itu. Benar. Nah, bagaimana kita menata kesembrautan ini menjadi gambaran yang unik, yang asik. Ini seharusnya kita lakukan. Masyarakat, saya percaya ya sebagai pribadi maupun sebagai birokrat, saya percaya masyarakat itu harus diatur. Benar. Ya kan? Harus, memang harus. Jadi dalam kondisi tertentu untuk kepentingan tertentu mereka mungkin cenderung melanggar aturan. Tetapi kita harus. Nah, ini kita tidak bicara konteks melanggar aturan, kita bicara karakteristik. Artinya mereka itu mempunyai insting itu untuk tidak senang diatur, bukan berarti mereka tidak suka dengan aturan ya. Kayak misalnya yang biasa berjualan di pasar-pasar tradisional, mereka bebas mau jualan apa saja, posisinya di mana dan lain sebagainya begitu. Yang penting masih dalam pasar. Aturan di sana ada, mereka harus bayar retribusi, mereka bayar. Mereka misalnya ada iuran tenda, mereka bayar, begitu. Nah, datang pemerintah dengan segala macam aturan, yang ini dari jam sekian sampai jam sekian, yang ini dari jam sekian. Kalau untuk di pasar modern ini menurut saya pas. Tapi kalau pasar tradisional ini sudah melanggar kaidah karakteristik mereka. Gitu. Untuk merubah kota kita, pertama harus kita rubah paradigma, ya kan? Paradigma itu tidak berubah serta merta. Ya kan, ada proses yang kuat, ada proses yang masif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Toh di kota-kota lain bisa kok, iya kan? Di negara-negara yang mungkin yang tetangga sama kita bisa yang seperti itu. Nah, berarti kita harus mungkin ambil ilmu mereka, bagaimana mereka men-treatment masyarakatnya, sehingga masyarakatnya bisa tertib, bisa diatur, ya kan? Bisa rapi lah. Ya kan, sebenarnya kalau pemerintah kan nggak terlalu, ini pasarnya harus gini, harusnya enggak. Fungsi kawasan itu kan kawasan publik loh, jalan dan trotoar. Ya itu dia. Ya kan? Nah, itu poin utamanya. Nah ini yang harus kita coba mengambil kebijakan. Oke, jalan trotoar itu dia efektifnya siang hari memang kalau di Agus Salim, ya kan? Kalau subuh ke pagi kan belum, ya kan? Sore ke tengah malam juga sepi sebenarnya di sana. Nah itu yang kita coba kemas dengan syarat pedagang-pedagang sayur kita itu dia tidak pasang tenda permanen ya. Nah, tapi ya kita akui lah mungkin dari sisi kelembagaan kita belum begitu sempurna di sana sehingga programnya belum bisa terlaksana dengan baik. Kalau kawasan itu berubah saya kira sudah berubah. Iya benar, kalau secara bentuk dan bentuk fisik sudah berubah, ketertiban berlalu lintas juga sudah terlihat nyata di sana. Kita tadi berbicara soal fungsinya tadi Bang, supaya lebih optimal gitu kan. Ada nggak wacana kita untuk menyiapkan kawasan-kawasan lain, pasar-pasar kaget yang lebih dekat dengan masyarakat ini untuk ditata lebih bagus gitu Bang. Sehingga kalau bisa Pekanbaru ini kan paling dikenal paling banyak pasar kaget. Nah, mungkin ini bisa jadi ikon wisata atau ikon apa gitu. Jadi kayak Petaling Street dan lain sebagainya. Jadi setiap orang datang tuh nggak aneh lagi pasar kaget, tapi nggak ini wisata ke pasar kaget. Sudah ada di situ Bang. Mungkin secara resminya belum ada ya, tetapi dari pembicaraan kita ini insya Allah ini akan kita coba diskusikan. Pasar kaget itu memang pasar yang tumbuh secara alami lah ya. Jangan diusir. Artinya dia kita rawat, tumbuh kembangkan sedemikian rupa. Nanti beberapa regulasi tentu harus kita lakukan penyesuaian. Kalau memang pasar kaget itu sudah bisa katakanlah menjangkau, mengakses masyarakat kita yang butuh kepada komoditi-komoditi pasar itu, mungkin pasar-pasar yang di pusat-pusat kota mungkin bisa mulai kita kurangi perannya. Artinya masyarakat nggak perlu jauh-jauh, ya kan? Orang Sukajadi nggak perlu jauh-jauh ke Agus Salim, mungkin di sana udah ada pasar-pasar yang kagetan. Tetapi kita harus mendesain, harus men-treatment pasar ini tumbuh dalam bentuk yang memenuhi standar-standar kesehatan representatif loh, dia bersih, ya kan, higienis. Tapi tidak harus, misalnya gini, itu yang saya biasa tadi. Karakteristik mereka kan hadirnya pasar kaget ini
Karena secara karakteristik pedagang tradisional nggak mau diatur. Ya. Di dalam pasar resmi itu banyak kali Dia aturan, punya mereka kearifan sendiri. punya kearifan sendiri ya. Mereka bikin pasar sendiri. Nah ini kalau ditata dengan bagus, nah ini yang menurut saya potensinya jauh akan lebih bagus. Saya kira tuh pesan yang bagus, positif tuh. Ini bisa nih untuk visi misi wali kota ke depannya ini. Terus hakinya cepat dulu, hak patennya dulu. Nah ya itu maksudnya gitu Idenya bang. dulu. Kalau seandainya pasar kaget yang ada di Pekanbaru ini jumlahnya hampir 200-an. 200-an dan ini bisa ditata secara bagus. Ditata tadi bukan berarti ditambah aturannya bang ya. Ditata mungkin dari bentuk fisiknya pasar, kebersihannya, higienisnya dan lain sebagainya. Mereka tetap di tempat itu karena secara natural mereka maunya di situ gitu. Ya. Nggak dipindahkan, Ya. dibikin bagus. Mungkin Pekanbaru akan memiliki tempat wisata sebanyak 200 lagi tambahan. Ya, 200 titik artinya dari pemantauan kita kan dia tidak serentak. Ya. Ya kan dia ada hari-harinya, tapi kalau jumlah titiknya tuh hampir Ada 200 ya? hampir 200. Artinya ada potensi 200 titik tempat wisata Itu dia. baru. Nah, berarti kan kita harus membuat sebuah, bagaimanapun harus ada sistem yang kita bangun. Iya. Dasarnya kan tentu aturan ya, regulasi, tapi saya sepakat dengan Heru. Kita jangan terlalu mengatur ke dalam. Soal bagaimana mekanisme pengaturan di dalam pasarnya itu biar mereka. kearifan teman-teman pelaku Pedagang. pasar kaget. Tapi yang kita jaga itu adalah jangan dia menimbulkan dampak sosial, Betul, kebersihan, konsumsinya, kesehatan, ya. higienisnya, Itu yang kita. timbangannya dan lain Saya kira saya sebagainya. sepakat tuh. Anda cerdas, Saya pernah kan sering main ke pasar kaget, Pak. sering ya. Sering main ke pasar kaget. Bukan pelaku. Bukan. Ya. Sering main ke pasar kaget. Jadi di sana itu ada bagian parkirnya. Ya. Nah, mereka yang menata sendiri. Kemudian baru masuk kita ke dalam pasar itu di depan tuh jual makanan. Kayak jual martabak, siomay dan lain sebagainya. Tapi akan berbeda martabak yang kita dapatkan di sana dengan martabak yang dijual di pinggir jalan dengan harga yang lebih murah dan ukuran yang lebih kecil. Siomaynya pun begitu. Ya. Tidak seperti yang dijual-jual di sana gitu. Kemudian untuk hiburannya ada odong-odong. Ya. Odong-odong ini biasanya ibu-ibu yang belanja ke dalam. Ya. Nah ini nunggu anak taruh di situ gitu. Nah kalau seandainya ini memang dikelola secara maksimal, alangkah indahnya Yang gitu. tadi, saya tadi bicara pelembagaan. Pelembagaan. Itu kan nanti kalau ini kita berikan katakanlah iklim atau atmosfer yang bagus di pasar kaget itu, kelembagaannya akan menguat. Misalnya parkirnya siapa yang ngatur, mungkin makin lama yang ngatur parkirnya juga makin profesional. Benar. Ya kan, makin rapi, mungkin dengan bermacam-macam inovasi dia. Kemudian nanti tentang supplier yang mengantar barang ke sana ataupun yang mengelola sampahnya mungkin akan makin lama kalau kita terus membinanya. Pengolahan sampahnya juga akan menjadi semakin baik. Ya, maka kelembagaan ini harus kita dorong. Saya percaya hari ini tingkat perkembangan masyarakat Pekanbaru ini sudah cukup matang, mature dia. Benar. Sudah matang. Nah, cuma tinggal kita memberikan pilihan-pilihan ataupun inspirasi bahwa kelembagaan masyarakat itu harus terus diperkuat. Harus diperkuat terus. Kalau perlu pasang wifi gratis di pasar kaget. Bisa aja. Iya kan? Iya. Pasang wifi gratis di sana. Nanti anak muda ramai situ. Nah, nanti kalau perlu DPM PTSP itu turun ke sana, konter-konternya yang mau ngurus perizinan. Kan kita nggak tahu bang, ini kan potensi, ini kan peluang. Artinya masyarakat kita tuh dia mempunyai peta jalan sendiri sebenarnya. Ya, tumbuhnya. Pasar itu juga tumbuh kalau secara tradisional di Indonesia ya. Iya. Pasar itu tumbuh kan karena memang ada jalur tradisionalnya. Benar. Ya kan dulu mungkin hanya 2-3 orang. Contohnya tuh Tugu Kris. Iya. Tugu Kris itu 4-5 pedagang aja. Sekarang sudah ratusan. Ya. Kemudian kan ya dengan mungkin dorongan dari pemerintah ketika kita buatkan semacam legalitas di sana. Nah, tapi kita tidak mengatur ke dalamnya. Dan kita udah coba. Benar. Ternyata adik-adik di sana juga cukup kreatif. Mereka belajar menata dan saya kira hari ini cukup tertib ya, cukup rapi yang di Bundaran Keris itu. Artinya ini dibutuhkan kejelian untuk melihat fenomena sebenarnya. Ya. Kejelian untuk melihat permasalahan. Ya. Tidak selamanya permasalahan yang muncul itu harus penanganannya itu dengan cara menghilangkan atau membubarkan begitu. Ya. Bisa lebih kepada pembinaan. Nah, bahasa pembinaan ini yang kadang-kadang mentoknya cuma di situ. Pembinaan. Kita akan bina. Cuman bentuk dari pembinaannya ini, apakah
pembinaan yang konkret terhadap pasar-pasar kaget itu sudah ada sekarang konsepnya di Pemko atau bagaimana? Ya, saya kira ini wacana ya, karena kita kan kalau pemerintahan ini memang selalu terkungkung dengan regulasi. Benar. Ya, pasar itu harus ada izinnya, harus ada legalisasinya. Kegiatan pasar, kegiatan berdagang dalam jumlah yang banyak, itu harus ada izin dari pemerintah. Nah, persoalannya kita sudah beberapa kali kumpulkan, kita komunikasi dengan teman-teman yang mengelola ya pasar kaget, agar mereka mendaftarkan ke pemerintah Kota Pekanbaru, supaya nanti kita bisa menyusun kebijakan-kebijakan yang lebih cocok seperti yang Heru bilang tadi. Nah, saya menghimbau dalam kesempatan ini, mungkin ada sedikit perasaan curiga, ya kan? Perasaan yang kurang baik lah. Kami kalau nanti diatur oleh pemerintah begini-begini. Nah, ini harus kita hilangkan. Hari ini saya kira kita sudah bertransformasi sedemikian rupa. Ya, hal-hal seperti dulu katakanlah pungli, ya, segala macam itu sekarang sudah sangat berkurang. Nah, tinggal mungkin kita membangun trust-nya. Artinya teman-teman di Pemko juga ditantang untuk memberikan terus menambah keyakinan masyarakat, trust masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat, pelaku usaha juga saya kira harus mulai juga merubah persepsinya terhadap dinas-dinas ataupun pemerintah kota, birokrasi. Nah, jadi komunikasi ini akan baik. Kami sudah coba, ya. Kita mereka untuk daftar. Kita undang, kita komunikasi baik-baik, ya kan. Tolong daftarkan saja supaya kita minimal ya, kita bisa dapat masukkan data kepada dinas LHK. Pasar kayak ini kan dia potensi penghasil sampah, bro. Benar. Nah, minimal, kalaupun kita belum bisa menertibkan dia, dampaknya jangan mengganggu masyarakat. Nah, jadi ketika mereka sudah melaporkan, mendaftarkan kegiatannya, kita sudah bisa berikan data input kepada teman-teman DLHK. Nah, ini kan akan mempengaruhi nanti iritasi, mempengaruhi bagaimana sistem pola pengangkutan sampah yang akan dibuat oleh DLHK. Nah, jadi sekali lagi semua kita ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kota ini. Benar. Nah, jadi kita sebaiknya tersambung kepada sistem kota. Nah, sehingga kota kita baik, ya kan? Nah, masalah pasar ini banyak sekali anunya, ya, banyak sekali implikasinya ke berbagai bidang. Masalah pasar tadi. Ya, pasar namanya pasar, Iya. ya kan? Kalau orang kita dulu bilangnya balai. Ya karena kita kan Pekanbaru ini kan pasar semua. Pasar, nah pekan itu namanya pasar. Ya itu dia. Ya, kan? Artinya yang namanya Pekanbaru nggak bisa terbebas dari pasar. Nah, betul. Nah, pasar itu bagi pedagang-pedagang masih pemula itu merupakan pasar kaget itu jadi kawasan dari mukanya. Betul. Di situ dia belajar, di situ dia matang. Itu suatu saat dia akan menjadi pengusaha besar. Tempat magangnya ya. Tempat Tempat training. memang itu tak bisa kita bantah. Iya. Nah, makanya sebenarnya saya sepakat tadi, kita tidak membunuh aktivitas pasar itu. Justru kita fasilitasi, kita manage sedemikian rupa, intensitas manajerialnya juga harus pas, jangan terlalu masuk ke dalam. Kalau kita atur pula bentuk kiosnya segala macam itu nanti biasanya kurang nyaman bagi pedagang. Mereka punya nilai-nilai kenyamanan sendiri, dia punya juga. Nah, tapi mungkin kita berikan batas-batasan yang sifatnya umum, harus bersih, harus sehat, ya kan, harus rapi. Nah itu saja, yang lainnya saya kira diserahkan kepada masyarakat, kita sudah cukup mampu. Optimisme Abang di 2023 ini terhadap perkembangan ekonomi Pekanbaru seperti apa, Bang? Kalau kita lihat sejak melandainya COVID ya, 2001 akhir, itu ekonomi kita kan terus membaik, pertumbuhan kita. Kalau kita lihat dari investasi, kita meningkat terus, kita melampaui target. Tahun kemarin kita 100,102%. Dari target yang ditetapkan pemerintah pusat kita lewati. 102%. Nah, artinya 100% lebih kita di tahun ini memang belum rilis datanya ya. Nah, tapi kita optimis karena di triwulan 3 saya sudah 80%. Artinya kita akan melewati. Jadi saya optimis dengan perkembangan ekonomi Pekanbaru. Nah, tapi tantangannya kita ingin orang Pekanbaru sendiri ikut di dalam pertumbuhan ekonomi itu. Ya, ketika ekonomi kita berkembang ya warga kita ikut di dalamnya. Ya kan? Nah, kita tidak ingin ada ketimpangan sosial, ada mungkin masyarakat kita tidak bisa mengakses justru kemajuan-kemajuan yang dialami oleh Kota Pekanbaru.
Oke, sebagai seorang ASN kan abang setiap tahun itu melalui tugas dan fungsi abang di Eselon 2 itu melakukan upgrading di berbagai bidang. Contohnya di waktu bertugas di Humas, pengennya Humas lebih baik. Waktu bertugas di Sperindak, pengennya dinas lebih baik. Waktu bertugas di Asisten 2 ini pengennya lebih baik. Nah, kalau secara pribadi, upgrading pemikiran kita di 2023 ini apa yang harus kita lakukan, Bang? Untuk menghadapi situasi 2024 yang bakal... Betul, kata kuncinya sinergi dan kolaborasi. Ada yang lebih sederhana? Ya, kompak. Oke, nah itu aja. Ya? Itu aja. Kompak. Itu aja. Sekali lagi ya, idenya sebenarnya kita nggak bisa jadi Superman hari ini. Kompak ya? Nah, kita bisa jadi super tim. Ya kan? Benar. Hero podcast sendirian aja nggak enak. Enggak lah, Bang. Nah, tapi harus ada ininya. Iya, betul. Supaya bisa tanya jawab. Ya kan? Sekarang film Superman dulu sampai Superman 3 kalau nggak salah ya. Dirilis. Superman 1, Superman 2. Saya kurang nonton DC, Bang. Saya nonton Spider-Man itu sampai 3 Spider-Man itu Marvel itu. Sampai 3. Saya yakin keempat nggak ada. Kecuali mungkin ada suatu hal yang baru ya. Nah, yang sekarang berkembang justru film-film yang Avenger itu. Di dalamnya tuh nanti lengkap tuh, ada Batman-nya, ada Superman-nya. Artinya kolaborasi superhero ya? Iya, jadi orang-orang ini harus berkolaborasi, bersinergi dengan kekuatan masing-masing. Satu filosofi, ya. Tidak ada orang yang lebih dalam semua hal dan tidak ada pula orang yang lemah dalam semua hal. Nah, itu yang harus kita mix. Karena kemampuan kita memadu serasikannya ini akan menjadi ukuran kita sukses atau tidak di masa-masa yang datang. Abang berarti nonton Marvel kan? Siapa superhero yang paling abang sukai karakternya itu? Saya sebenarnya paling suka tuh Spider-Man. Spider-Man. Ya. Alasannya? Lentur. Lentur, oke. Jadi Bang Ingot ternyata yang suka yang lentur-lentur ya? Fleksibel maksudnya. Oh, fleksibel. Maksudnya fleksibel. Oh gitu ya? Ya. Oke. Terima kasih Bang sudah hadir di... Jari saya nggak lentur, keras. Ya itu kan sengaja itu Bang. Pukulan Spider-Man keras Bang. Keras, tapi ada lentur-lenturnya juga. Ada lentur-lentur. Makanya kalau dalam berbagai film dia itu kan selalu diperankan oleh anak muda yang sedikit culun gitu. Namun ketika sudah memilih sudah berpakaian superhero-nya, dia akan kuat. Tapi tetap lentur gitu. Memang kadang-kadang pemilihan kita terhadap karakter yang kita suka itu sedikit mempengaruhi kepribadian kita memang. Anda cerdas. Oke, terima kasih Bang Ingot. Selamat datang di dunia nyata karena ini bukan mimpi.